Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belambangan Channel Official. Kita selalu mengulas hal yang terkini dan selalu up to date untuk diperbincangkan. Selamat malam, Bang Selamat Enda. malam. Kita Iya, jumpa Pak. lagi. Sudah Oh, lama iya. kita libur ya. Ini Oh, ada sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan terkait dengan mutasi jabatan. ini aku ke depan nih, Mbak Yai. Kalau Oh, tidak ngomong Mbak Yai. Nah, jadi karena saya ingat begini, pada podcast yang lalu, ya Ya, kita pernah sebelumnya. Iya, kita pernah mengambil tema terkait dengan dua institusi yang dikoreksi oleh Bung Andah ini ada sesuatu yang janggal. Oh, itu bagian dari reformasi birokrasi. Betul, ya. Good government. Oke. Itu kemudian harapan Bang Andah waktu itu begini. Seingat saya, pengennya harus dipisah antara Bapeda dan PU. Karena menurut Bang Anda, ini adalah satu yang akan menimbulkan permasalahan Ya, karena di satu sisi dia yang merencanakan, operator merangkap regulator. betul. Nah, ini yang akan menjadi timpang tindih Iya. jabatan. Iya. Dan ini tidak sehat. Dan sekarang saya lihat kemarin ini dipisah. Nah, kelihatannya apa yang selama ini dicemaskan oleh Bang Anda dan selalu disampaikan dengan gelora yang meluap-luap dan sekarang terpenuhi. Kira-kira puas enggak dengan situasi hari ini? Nah, ini yang harus saya luruskan. Iya. Jadi sebenarnya itu bukan pendapat pribadi saya, tapi harapan sebagian besar masyarakat Banyuwangi, Mbak Yai. Jadi ide dan gagasan itu kan kita dengar dulu dari beliau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi itu gagasan yang brilian sebenarnya ketika yang memegang itu memang memenuhi kualifikasi. Tapi ketika yang memegang tidak memenuhi kualifikasi, maka saya tak bersambung. Yang terjadi justru regulator merangkap operator, dan ini banyak menimbulkan persoalan. Karena itu kan kritisisme masyarakat Banyuwangi muncul. Saya hanya menyampaikan aja apa tidak sebaiknya ini dipisah kembali. Dan alhamdulillah harapan dari masyarakat Banyuwangi didengar oleh Tuhan begitu. Alhamdulillah. Ini bagian menuju the dream team. Kan dulu saya pernah bicara tentang the dream team gitu. Tapi begini, kadang-kadang saya kait-kaitkan beberapa hari yang lalu, seingat saya ketemu Mas Menteri ya, mantan Menteri di Jakarta. Maaf, Mas Mentor. Iya, Desember 18 Desember di Jakarta. Jadi kita sama-sama memberikan apresiasi dan dukungan moral buat Mas Rama, Pak Polresta, dan dokternya di Trisakti. Gitu. Ya, tapi kan saya kemudian agak curiga ini. Jangan-jangan berubahnya komposisi hari ini ada kaitannya bisik-bisik halus di pertemuan itu. Kalau benar apa enggak? Kalau agak curiga boleh. Itu kan dari bagian kita membangun dinamisasi pikiran kita. Tapi jangan kemudian utak-atik begitu. Ya juga tentunya tahu saya kenal Mas Anas itu tidak setahun 2 tahun, kita berpuluh tahun sudah kenal. Dia orang hebat, orang luar biasa. Dan di situ kita sama-sama memberikan dukungan kepada orang baik yang namanya Rama Santana yang kebetulan jadi Kapolres Banyuwangi. Ya, bagaimana layaknya teman yang sudah lama tidak bertemu ya kita ketemu biasa. Jadi nggak ada kaitannya ini ya? Ya dikit-dikit pasti ada lah. Jadi kalau digoda-gadukan ya tetap ada gaduhannya. Kalau diserempet-serempetkan ya pasti nyerempet. Tapi bahwa kemudian pertemuan itu ansih bicara tentang ini enggak lah. Ya kalau sudah begitu maka kan sudah dipisah nih. Betul. Maka harapannya ke depan sebenarnya maunya pengen yang bagaimana sih sebenarnya, bagaimana institusi PU yang bagaimana, menurut Bang Anda bagaimana? Kira-kira seperti apa lah? Saya coba konsisten dengan apa yang saya sampaikan dari awal bahwa sebenarnya banyak sekali program-program itu yang sudah on the track, yang sudah bagus. Cuma komunikasinya kepada masyarakat ini yang ada persoalan.
Itu yang dari awal sudah saya sampaikan. Pertama, perlu ada bangunan komunikasi yang lebih konstruktif, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu bisa diterima oleh masyarakat itu dengan utuh, tidak dengan parsial. Nah, dalam konteks ini ya kalau saya pengennya Bapeda dikembalikan ke fungsi perencanaan, demikian juga PU dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Dan kita bersyukur beberapa hari ini mulai hari Sabtu, Minggu, Senin 3 atau 4 hari ini respon masyarakat Banyuwangi bagus, dan harapan masyarakat Banyuwangi juga luar biasa, apalagi figur yang ini jauh lebih baik daripada yang mutasi sebelumnya. Yang sebelumnya auzubillahi min dzalik begitu loh. Tapi ada pertanyaan yang agak menggelitik ini. Kalau di PU kan urusannya dengan pekerjaan teknis ya. Iya betul. Nah, sementara Pak Cahyanto itu kan bukan kalau saya bilang dia kan bukan insinyur, tapi sarjana ekonomi, katanya seperti itu. Jadi kalau menurut saya juga tidak terlalu relevan mendirect gitu. Yang penting kan yang ada di situ. Yang kita butuhkan itu figur yang punya kompetensi, yang punya integritas yang relatif lebih bersih, yang komunikasinya lebih cair lah, itu aja. Dan itu dipunyai di Pak sejauh ini yang kita lihat ada pada Mas Cahyanto. Ya cukup energik lah menjadi itu. Mengurai ini sumbatan-sumbatan yang kemarin sempat jadi persoalan. Dan dia juga punya kemampuan untuk membangun komunikasi dengan semua pihak. Mudah-mudahan juga dengan ini dunia lain juga dia bisa bangun komunikasi jadi Banyuwangi aman-aman aja. Termasuk dengan teknis melihat jadi. Oh iya, kan banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Dia bisa, dia mampu itu, insya Allah. Apalagi saya dengar-dengar dia juga mantan aktivis, otomatis kan kalau mantan aktivis itu problem solvingnya lebih, decision makingnya juga lebih oke. Dan dia petarung juga katanya. Gitu ya. Ya kita dengar-dengar di BPKD dia mampu jadi penjaga gawang yang cukup handal gitu. Ini sudah sukses tuh. Saya nggak mengatakan sukses tapi cukup mampu lah gitu. Jadi besar kepala dia. Ya, karena memang kalau saya lihat induk semang organisasi kayaknya serumah kayak. Enggak. Iyalah. Ya tegas. Warnanya hampir sama. Warnanya sama lah. Ruhul Kudusnya juga sama. Cuman kan itu tidak menjadi persoalan yang substantif. Kayak Pak Yai bilang kita lama nggak ketemu, nggak penting juga ketemunya di mana. Karena yang paling penting kan apa yang kita lakukan itu komitmennya. Ya saya kira kita tidak perlu panjang-panjang. Besok di episode selanjutnya. Ya jangan panjang-panjang. Ini saya deg-degan kalau sama Yai dipancing-pancing kayak begini. Tapi kalau saya lihat apa yang selama ini. Saya minta doanya aja lah, saya mau berangkat umroh. Iya, tadi mau saya tanyakan itu. Oh gitu. Iya. Karena saya kemarin bawa tas ke sana kemari, terus ada tulisan Biro Travel. Sebenarnya kesibukannya persiapan berangkat haji atau berangkat umroh itu. Umroh ya. Itu aja bukan biaya sendiri ya. Gitu. Hadiah. Saya nggak mengatakan itu hadiah. Mungkin belas kasihan dari Pak Kapolresta, mentor dan lain sebagainya. Kasihan. Saya kan nggak punya istri, nggak punya ya bisa mau pengen, jadi kasihan. Nanti kan sepanduk berangkat umrohnya selama jalan pemberangkatan umroh oleh belas kasihan orang. Ya karena dan meriah. Terakhir setelah 100 harinya ibunda saya mempertemukan Pak Agung Darman dengan Pak Toti kan di rumah itu yang ada Pak Yai juga. Setelah itu saya kembalikan lagi ke Pak Kapolresta. Saya bilang sama Pak Kapolresta, Mas, saya lakukan ini semua bukan karena Banyuwangi tapi karena jenengan begitu. Dan saya rasa saya sudah cukup. Karena di birokrasi yang saya agak omong jauh ini cuma Mas Cahyanto sama Mas Ratno itu, selebihnya saya agak rasa-rasa. Gitu. Ya kadang-kadang lah, kadang-kadang untuk gitu. Selebihnya enggak lah. Oke lah, saya nggak akan tanya kenapa rasa-rasa, tapi jangan. Waktunya sudah berakhir, maka kita sampaikan ke pemirsa semuanya bahwasanya mutasi pada kali ini terkait dengan dipisahnya Bapeda dengan PU sudah cukup memberi kepuasan terhadap tokoh kita, pengamat kebijakan publik dari Banyuwangi,
Dan semoga apa yang kita bicarakan ini juga akan dinikmati oleh seluruh pemirsa. Ya. Dan sebelum kita akhiri, saya akan mengucapkan selamat Atas apa? berangkat Oh, umroh. iya. Semoga Mudah-mudahan menjadi haji yang ibadah yang mabrur. mabrur. Ya, cukup sekian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Minta doanya para pemirsa.